Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Taqabbalahu minna wa minkum, barakallahu fikum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya pribadi mewakili keluarga besar dari tim GASE meminta maaf secara lahir dan batin terhadap panjenengan semua ya. Bila mana mungkin perkataan kita, tindakan kita, serta tingkah laku kita selama ini kurang berkenan di hati serta mata dan pendengaran panjenengan ya. Saya mewakili keluarga besar tim GASE meminta mohon maaf secara lahir dan batin, teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman, Lebaran tahun 2025 ini sangat mengandung kebahagiaan serta mengandung banyak bawang. Maksud mengandung banyak bawang ini haru, nangis haru, menyadari atas semua kesalahan-kesalahan kita terhadap orang lain, terhadap orang tua, keluarga, dan orang-orang sekeliling kita tentunya teman-teman ya. Dan ini adalah hari pertama kita berangkat eksplor teman-teman, karena kita masih mengemban sebuah tanggung jawab untuk menyelesaikan sebuah ujian, mencari hakikat sejati dalam kehidupan atau ilmu sastro gendro ya teman-teman ya. Mungkin jenengan Mas selama ini beberapa hari ini bosen ya. Mas Ganang lagi, tim yang lain mana? Pertama teman-teman ya, di momen seperti ini saya mengasih waktu longgar terhadap mereka untuk tetap bisa menikmati momen Lebaran bersama keluarga. Ya. Namun saya meminta Mas Diki ya, untuk tetap menemani saya karena harus ada tugas emban yang harus kita selesaikan. Ya. Tentunya dengan adanya kita tetap berangkat teman-teman ya, itu banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Ya. Bukan hanya sekedar berangkat-berangkat saja. Karena mengingat pertama kita bukan sedang menyelesaikan sebuah permasalahan, namun kita sedang menyelesaikan sebuah ujian. Di mana tadi malam alhamdulillah teman-teman kita berhasil menyelesaikan satu tahap lagi mengenai hakikat sejati dalam kehidupan. Ternyata musuh terbesar kita yaitu melawan diri sendiri. Dalam kurung ego. Ya. Seringkali musuh terbesar kita anggap yaitu makhluk di luar dari diri kita. Namun percayalah teman-teman ya, musuh terbesar dalam kehidupan yang pertama yaitu diri kita sendiri, yang kedua orang yang paling dekat dengan kita ya, hati-hati. Tidak berlaku pada semuanya maksudnya. Itu tetap hati-hati teman-teman, karena sekarang saya memahami setelah belajar ilmu sastro gendro ya, hakikat kehidupan yang sejati itu sebenarnya apa. Dan malam hari ini saya melanjutkan untuk menemui di suatu kerajaan, di mana tugas saya menuju ke kerajaan itu untuk mencari sebuah pusaka. Pusaka itu bernama Cemeti Pusar Kaningadi. Di mana tadi malam kita memutuskan untuk pulang dikarenakan sudah waktunya kita pulang, karena sudah waktu mepet ya, mau sholat id teman-teman. Jadi kita lanjutkan malam hari ini, kita berjalan ke arah timur untuk mencari sebuah pusaka yang bernama Cemeti Pusar Kaningadi. Wah, dari namanya saja sudah sangat membuat daya tarik tersendiri ya kan. Sebenarnya pusaka apa itu teman-teman? Malam hari ini kita akan geledah. Malam hari ini kita akan kuah mengenai Cemeti Pusar Kaningadi.
Cuma kita sendiri di malam hari ini dan di titik ini belum tahu mengenai keberadaannya ya Mas ya. Ya, kita hanya diberitahu satu petunjuk, jalanlah ke arah timur, teman-teman. Yuk, kita lanjut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, buat sedulur semuanya, sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Dan jangan lupa tim GAC upload di setiap jam 18.20. Siapkan cemilan, makan, dan sholat terlebih dahulu. Alhamdulillah. Baik teman-teman, ini saya nyalakan kamera karena sepanjang perjalanan kita tidak menemukan tanda-tanda apapun. Kita ingin mencoba menanyakan sesuatu kepada makhluk penghuni sekitar ya. Siapa tahu mengerti mengenai sebuah pusaka seperti pusaka Ningadi. Mas sudah dinyalakan Mas? Bisa standby kan kameranya. Bentar. Baik, tempat. Kamu dengar suara takbiran nggak, Dik? Dengar Mas? Ada yang berbeda ternyata mungkin ya. Oh, itu ya. Kejawen mungkin ya. Ya, bisa juga Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Tuan, kami sedang tersesat. Apakah boleh meminta waktunya sedikit untuk menanyakan sesuatu hal terhadapmu? Siapa kau? Kenapa kau bisa berinteraksi dengan bangsa seperti kamu? Perkenalkan, nama saya Gana. Saya sedang mencari hakikat kehidupan yang sejati. Maka dari itu, saya bisa bertemu denganmu dan bisa berbicara denganmu. Kau sedang mencari hakikat sejati. Hakikat sejati dalam kehidupan. Apakah kau sedang mempelajari sebuah ajian sastra cento? Betul sekali. Saya sedang melewati dari beberapa ujian-ujian yang harus saya selesaikan. Kedatangan saya sampai ke titik ini, pertama, saya tidak ada niat sedikit pun untuk membuat atau menantang-nantang makhluk di sini. Justru saya datang ke sini secara baik-baik, izin melintas terhadap sohibul wilayah yang berada di sini, agar perjalanan saya dalam menjalankan sebuah ujian ini tidak menemui hambatan sebuah masalah. Saya tidak mempermasalahkan mengenai hal itu. Itu adalah tujuanmu. Itu adalah jalanmu. Selagi kau tidak membuat kerusakan, saya pun tidak akan mengganggu. Dan kami pun tidak akan mengusiknya. Baiklah Tuan. Saya sedang diutus untuk mencari sebuah pusaka. Pusaka tersebut bernama Cemeti Pusarka Ningadi. Apakah kau mengetahui mengenai pusaka tersebut? Ya. Saya mengetahui mengenai pusaka itu. Apakah tujuanmu ingin mendapatkan pusaka itu? Betul sekali. Di mana saya harus mencari pusaka itu? Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Perlu kau ketahui manusia. Sudah banyak sekali pendekar-pendekar, makhluk-makhluk yang berebut menginginkan pusaka seperti Pusarka Ningadi itu. Namun tidak banyak dari mereka
yang berhasil untuk menyentuhmu. Ada beberapa dari mereka yang berhasil melihat bahkan menyentuhnya, namun tidak berhasil untuk memilikinya. Kau memiliki keinginan yang tinggi. Karena sejatinya pusaka itu bukanlah pusaka sembarangan. Tidak sembarang makhluk bisa melihat, memegang, bahkan memilikinya. Seperti ini. Entah nanti seperti apa hasilnya. Yang terpenting sekarang saya mengupayakan terlebih dahulu. Barangkali ada nasib saya di situ. Ya. Jika memang pendahulu saya gagal untuk mendapatkannya, bisa jadi Tuhan mempermudah jalanku. Dan akhirnya saya bisa mendapatkan cemeti tersebut. Ya, saya sendiri tidak ingin menghalangi dirimu untuk berusaha memiliki cemeti itu. Namun saya hanya mengingatkan bahwasanya pusaka itu bukan pusaka sembarang makhluk bisa memegang, melihat, dan memilikinya. Beliau pun, Sang Prabu Sumali, membebaskan siapapun yang menginginkan untuk menguasai pusaka ini. Namun harus memenuhi syarat. Bentar. Cemeti Pusaka Ningadi itu milik siapa? Prabu siapa? Prabu Sumali. Prabu Sumali. Ya. Apakah kau mengetahui tempat kediaman dari Prabu Sumali? Saya mengetahuinya. Beliau bertempat tinggal di sebuah kerajaan yang beliau dirikan. Kerajaan itu sudah dekat dari tempat ini. Ada di sebelah sana. Kau hanya melewati satu sungai dan kau berjalan lurus. Kurang lebih sekitar beberapa langkah saja. Kau akan dilihatkan dengan sebuah kerajaan yang begitu megah. Dengan prajurit yang menjaganya di sekeliling istana. Berarti makhluk yang saya temui bernama Prabu Sumali. Ya. Baiklah, jika seperti itu, izinkan saya untuk melanjutkan perjalanan, Tuan. Ya, silakan. Semoga saja keberuntungan itu berpihak kepadamu. Amin, amin. Dan kau adalah makhluk yang terpilih untuk menjadi pemilik dari pusaka Cemeti Pusaka Ningadi. Terima kasih, Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman. Alhamdulillah, jalan kita dipermudah. Kita langsung dikasih tahu, ternyata pusaka yang sedang kita cari, Cemeti Pusaka Ningadi, itu adalah milik dari seorang Prabu. Prabu itu bernama Prabu Sumali. Beliau bertempat tinggal di sebuah kerajaan, mungkin kerajaan Sumali ya di sana ya. Kita mungkin langsung bergegas menuju ke tempat itu untuk bertemu dengan Prabu Sumali itu ya teman-teman ya. Tapi kerajaan Tetap kita lurus sedikit yuk. Nah, itu sudah kesalahannya lama. Ini yang dimaksud, yang pemegang pusaka itu apa bukan? Bukan deh. Ini kan kita harus satu tahap untuk melewati sungai terlebih dahulu. Iya, katanya tadi harus melintasi sungai, tapi ini udah dihadang. Ya, mending kita hiraukan saja sih, Mas. Nggak boleh seperti itu. Siapa tahu ini mengandung sebuah pesan penting yang dimana pesan itu bisa kita gunakan untuk menuju ke sana. Oh, Kameranya nyala Bedi. udah. Baik teman-teman, ini kita diperlihatkan sesosok makhluk berdiri ngambang di depan kita. Betul. Apakah ini ada kaitannya dengan perjalanan kita? Mari kita coba interaksikannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda, Saya Eyang. Assalamualaikum. perjalananmu tidaklah mudah. Namun, takdir besar telah menantimu. Dan perlu kau ingat, ilmu sejati bukan digunakan untuk menentukan takdir, namun gunakan untuk bagaimana kita memahaminya. Oh, iya paham. Jadi kejadian apapun yang datang menghampiri kita, itu semua itu berkesinambungan dan ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Maksudnya makhluk yang tadi gimana maksudnya? Ya, beliau berpesan, perjalananmu masih panjang. Ada takdir besar di sana yang akan menghadangmu. Ya. Terus menghadangmu sama itu, apa namanya? Ilmu bukan hanya sekedar diucapkan. Itulah, istilah intinya itulah. Apa yo? Takdir bukan hanya untuk Tonton aja videonya. oh iya, tonton videonya. Aku lupa, aku mikir dulu sih tadi. Ya, Dan intinya berarti makhluk tadi itu berkaitan lah dengan apa yang sedang ya, kita lakukan. makanya benar, setiap kita dihadapkan sesuatu hal, jangan kita lewati. Oh, ya. Nanti satu petunjuk kita lewati, malah tersesat semuanya di depan sana. Intinya yang jelas nanti kita memaknai bareng-bareng apa yang diucapkan oleh makhluk tadi. Siapa tahu dengan ucapannya tadi itu bermanfaat kita nanti di sana. Ya, betul. Berarti kita tonton dulu ya Mas ya. Ya. Astagfirullahaladzim, subhanallah, Allahu Akbar. Mewah banget Mas. Ini kerajaan yang dimaksud kita apa Mas? Yang sedang kita cari. Betul, Dik. Kamera dinyalakan. Udah Mas ini Mas. Baik teman-teman, mungkin bagi panjenengan yang sudah belajar mengenai kebatinan ya, di hadapan saya berdiri bangunan yang sangat megah, tinggi menjulang ke atas, berdominasi berwarna emas, di mana di depan ada sesosok makhluk yang menjaganya. Alhamdulillah makhluknya bisa kita lihatkan ke panjenengan, namun bangunannya sayangnya tidak bisa divisualisasikan ya. Yuk coba kita mendekat, karena mungkin ini adalah kerajaan dari Prabu Sumali, tujuan kita untuk menemui beliau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pakaiannya. Perkenalkan Tuan, nama saya Ganang. Saya adalah salah satu murid dari seorang petapa. Beliau bernama Gandawasesa. Tujuan saya datang ke sini untuk menunaikan sebuah perintah dari beliau, melakukan sebuah perjalanan. Ujian dan ujian sudah saya lewatkan, dan beliau mengantarkan saya untuk datang ke kerajaan ini untuk meminta atau meminjam sebuah pusaka yang bernama Semeti Pusar Kaningadi. Baiklah, silahkan Prabu.